Sidi Syekh ini dan Maulana mengharapkan NWDI, kader-kader NWDI itu min ahli amal walaysa min ahli kalam, menjadi orang yang kuat bekerja beramal, bukan menjadi orang yang kuat ngerawas doang. Apalagi ngerawasan batu begawian dari kita batu begawian komen dia aduh kan ya lo kurang pas nih ngomong di sini, mestinya catnya dari hijau nih, gue ngecat putih orang harus buat beli cat dan ini lalu kalau cepat terus kita masjid kebangun permengannya menara masjidnya coba lalu dia beli semen itu orang melarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Wa askanana fi hadhil bu'atil mubarakah minal ardh, dan menempatkan kita, menghidupkan kita, menjadikan kita menjadi bagian dari penduduk bagian bumi Allah yang diberkahi ini, wahia Indonesia, yaitu bumi Indonesia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Segala salawat dan salam yang paling sempurna tercurahkan kepada penghulu dari semua nabi dan rasul, yaitu Sayyidina Maulana Muhammadin, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu Allahu hadiyan, yang Allah Subhanahu wa taala utus menjadi pemberi petunjuk kepada tiang penunggu, wa qudwatan, dan menjadi teladan bagi tiang penunggu di tanzim syu'unina dunyawiyah li sa'adatil akhirah, untuk mengatur urusan-urusan dunia yang pelungguh agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat kelak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahmatallahi nahdatal watan fil alamin wajma' kalimatal muslimin wa amir nahdatal watan diniyatal islamiyah bihaqqi Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para orang tua kami, para tuan guru, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, baik yang ada di atas panggung bersama tiang ataupun yang ada di depan tiang semuanya, baik kaum muslimin maupun kaum muslimatnya. Yang tiang hormati, yang muliakan Sahibul Bait, Muassis atau Khadimul Ma'had,
pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI, yang kita doakan beliau bersama keluarga, bersama para pengasuh, para ustaz dan ustazah di pondok pesantren ini, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Ta'ala keistiqomahan. Mudah-mudahan beliau dan seluruh yang ada di pondok ini bisa tetap terus-menerus mensyiarkan dakwah NWDI melalui pondok pesantren Nurul Mukhlisin. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Haja Siti Rohmi Jalilah, yang juga sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, para pengurus organisasi NWDI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI, yang saya hormati pula seluruh pengurus NWDI, dari jajaran ketua yang hadir Bapak Haji Khairul Rizal dan seluruh pengurus yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, para tamu undangan, sahabat-sahabat yang hormati pula. Ada saya dengar Bapak Haji Zamroni di sini. Ini sahabat lama tiang ini, Pak Haji Zamroni. Beliau sekarang tugasnya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama, betul Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah beliau juga akan selalu membina dan membantu pondok pesantren kita ini. Dan para aparatur negara, baik dari jajaran pemerintah kabupaten, para pimpinan pemerintahan daerah, baik dari kabupaten, kecamatan maupun desa ataupun dusun, semua yang hormati, TNI Polri yang hadir juga saya hormati, dan semuanya tanpa kecuali yang tiang cintai dan tiang muliakan, hadirin hadirat nahdi nahdiyat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini Bapak-bapak Ibu yang Muhammad Zainul Masdi yang senang bisa hadir berbagi kesyukuran dengan Bapak-bapak dan Ibu keluarga besar yang di tempat ini. Alhamdulillah, Nurul Mukhlisin kita sudah berusia 14. Alhamdulillah. Amarahullah, semoga Allah memakmurkannya. Hafizahullah, semoga Allah memeliharanya. Allah pelihara madrasah ini, Allah makmurkan madrasah ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yutimmu, akan membantu menyempurnakan apa-apa yang diniatkan oleh pimpinan pondok pesantren, membangun terus seterusnya selamanya. Allah Ta'ala yang akan memudahkan. Kita ingat ungkapan dari para ulama yang juga sering tersampaian, Al-Mafurlah Sidi Syekh Nihida Maulana, ala qadri mu'na taktil ma'una. Ingat kata ulama bahwa kalau kita sudah meniatkan sesuatu si bagus, maka jangan ada keraguan apapun. Jangan merasa sulit karena keterbatasan apapun, karena Allah Ta'ala seperti kata ulama, ala qadril mu'na taktil ma'una. Sebanyak yang kita perlukan, Allah akan datangkan bantuan. Prinsip hidup. Sebanyak yang kita perlukan, Allah akan datangkan bantuan. Sebelit cita-cita Anda untuk bercita-cita untuk Nurul Mukhlisin. Oh, saya ingin bangun Nurul Mukhlisin seperti ini saja, sudah segini saja, maka Allah akan berikan bantuan juga segini saja. Tapi kalau di pikiran kita
di niat kita, di dalam semangat kita. Ya Allah, saya akan bangun Nurul Mukhlisin ini menjadi mercusuar iman dan takwa di tempat ini. Seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Taktil ma'ula. Seperti itu juga Allah Ta'ala akan datangkan bala batu. Ala qadril mu'na taktil ma'ula. Sebanyak keperluan, sebesar cita-cita baik kita, Allah Ta'ala akan berikan bantuan. Kalau yang tanya, untuk semua keluarga besar Nurul Mukhlisin, cita-cita pelungguh ini besar atau tidak? Cukup seperti ini? Alhamdulillah. Terus sama seperti kita bermasyarakat, membangun daerah kita Lombok Tengah ini. Dia tanya kepada pelungguh semua nih, pelungguh kita semua, katakanlah warga Lombok Tengah yang hadir, pelungguh ini Lombok Tengah ini seperti ini saja atau terus berkembang? Terus bangun optimisme. Jadi dalam Islam Bapak Ibu, ini hal pertama yang ingin saya sampaikan. Setelah bersyukur kepada Allah, setelah kita mensyukuri nikmat karunia 14 tahun Nurul Mukhlisin, maka yang ingin saya sampaikan yang pertama, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul, tidak ada satupun denara sekek ayat, denara sekek hadis yang menggambarkan bahwa orang beriman itu pesimis. Semua penggambaran Al-Quran tentang orang beriman, di situ Allah gambarkan orang beriman itu selalu bersyukur, orang beriman itu selalu bergembira dalam kebaikan, orang beriman itu selalu berharap rahmat Allah, orang beriman itu selalu melihat masa depan sebagai kesempatan berbuat baik. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, dalam keadaan musibah yang besar yang menimpa, coba kita baca dalam Al-Baqarah, wabashiris sabirin. Bahkan dalam keadaan lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i, ada rasa takut, katakanlah di masa pandemi, di mana selesai pandemi kita khawatir kena virus ini. Khauf wal ju' kadang-kadang mempengaruhi situasi ekonomi. Wa naqsin minal amwal, kadang-kadang misalnya orang punya modal 100, gara-gara pandemi berkurang jadi 50. Wal anfus, bahkan ada yang korban jiwa. Wastamara, bahkan hasil-hasil pertanian, peternakan kita atau usaha-usaha hasil bumi semua menurun. Tapi ingat, akhir ayat itu Allah Ta'ala tiupkan semangat, wabashiris. Bapak Ibu, nih menjadi renungan bagi kita. Allah menggunakan kata wabashir. Wabashir itu dari basyarah. Basyarah itu artinya kabar gembira. Jadi dengan si beriman, dalam keadaan sesulit apapun, di dalam hatinya itu selalu ada kesyukuran dan optimisme. Apalagi yang kedua, berada dalam keadaan tasyakur seperti ini, lebih besar lagi optimisme kita. Ini yang ingin yang sampaikan kepada semua keluarga besar NWDI. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lihat masa depan yang bagus nih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, lihat masa depan yang baik. Tatap besok hari itu dengan pandangan kesyukuran dalam keadaan apapun. Kalau sudah kita lihat masa depan dengan penuh kesyukuran, dengan optimisme, maka akan berlaku hadis kursi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
ana inda zonni abdi bi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Manik Allah Ta'ala, ini apa satu prinsip juga. Nih kita isi oleh baginda Nabi, dan bahkan hadisnya bukan hadis biasa, tapi hadis yang istimewa karena dinisbahkan langsung kepada Allah. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Ana inda zonni abdi bi. Aku ini sebagai sang pencipta yang maha kuasa, aku bergantung, aku tergantung pada apa yang menjadi persangkaan hambaku kepadaku. Jadi untuk berprasangka bagus, kita selalu husnuzon kepada Allah. Ya, jelas ini masih ada kesulitan lagu insya Allah jemaah ini lema sholah apa nih? Lema sholah nah, itu zon kita. Maka Allah jamin in khairan mun tiang pelungguh berprasangka leatin tiang pelungguh lema sholah mau ini dari Allah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Lagu muka lemaknya jadi darah harapan wah, tentu jadi darah harapan. Lemaknya jadi gelap wah, murung, susah, sempit hidup, sempit jadi. Jadi hati kita, persangkaan kita menentukan masa depan kita. Apa yang kita simpan dalam hati kita terhadap Allah, persangkaan kita seperti itu Allah akan memberikan. Karena itu sekali lagi bapak-bapak ibu yang ngajak pelunggu semua optimis bapak ibu nih, yang pakai kata optimis karena itu yang paling sederhana satu kata. Kalau bahasa Sasak mungkin lebih panjang ya. Apa yang paling pas optimis bahasa Sasak? Mengharapkan bagus atau apa? Pokoknya optimis. Kalau sekarang sempit, yakin besok akan lapang. Kalau sekarang susah, yakin besok akan senang. Kalau sekarang sakit, yakin besok Allah sembuhkan. Itu namanya optimis. Itu namanya optimis. Bapak Ibu, anak dengan berketahuan, yuk lakukan datang minggu misal jelas ini optimis. Besok sholat, lemak sholat. Lalu tiba-tiba suruh-suruh lemak susah aja. Terus apa dengan hadis hukum sini? Bapak Ibu, kalaupun, kalaupun kita hari ini punya harapan baik untuk besok, tetapi ternyata besok masih belum dapat atau belum sesuai dengan harapan yang dulu, minimal kita sudah mendapatkan pahala husnuzon kepada Allah. Paham Bapak Ibu? Jadi husnuzon itu salah satu ciri orang beriman yang paling kuat. Kata para ulama, kalau kamu punya kesulitan untuk menanamkan sifat baik di hatimu, kalau cuma bisa sekik doang sifat bau ketolong lihatin kan, maka sekik sifat itu adalah husnuzon kepada Allah. Selalu berprasangka. Lemak nikmat, Allah Maha tahu. Sang nikmat wayanya lemak tuh. Begitu nih, Bapak Ibu nih, nikmat wayanya. Karena mau terkadu dosa Sasak, siaran lemak kan setelah jelur nih. Jadi lemak lo apa? Lemak itu setelah hari ini. Mun Allah kayun lemak sino, mungkin bisa jawabannya. Jawab Ahad. Besok itu judul Senin. Mun Allah kayun si lemak sino adalah ketu-ketu judul Senin. Judul Senin kejadian.
Kalau Allah kayun si lemak sino dalam ilmu Allah adalah jelas rasa, ya jelas rasa kejadian. Kalau Allah kayun bahwa si anak lemak sino sebulan lagi kejadian. Lalu selalu si niatan husnuzon kita harapkan baik, insya Allah Allah akan tunaikan dengan cara dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sampaikan Bapak Ibu kepada Nurul Muflisin untuk menyempurnakan kesyukuran. Jadi bersyukur, alhamdulillah. Nah, kesyukuran ini sempurnakanlah dengan selalu optimis. Tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur situasi pandemi, iya, tapi insya Allah, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sini Bapak Ibu ini denara sesuatu keadaan si tetap. Manik ulama dawamul hal minal muhal. Si aran tetap sinu mustahil. Sakit, sehat. Arah dengan terus-terusan kode. Benar, lekan kode jadi kulit. Arah dengan terus-terusan hidup. Benar. Dia hidup, setelah itu mati. Terus situasi berubah. Namun dalam perubahan itu peliharalah husnuzon kepada Allah. Ini penting Bapak-bapak Ibu, ini penting untuk kita semua. Jadi tetap ada optimisme. Nah, hal yang kedua yang tanya dikit dulu nih. Kan tadi pertama kita tetap bersyukur nih. Kemudian syukurnya sempurnakan dengan husnuzon, tetap kita berprasangka baik. Nah, sekarang yang tanya kepada penduduk, setelah husnuzon itu apa yang harus kita lakukan? Nih, dia pertama penduduk hafal suratul Waqiah, arah surah si jariyangna isi ulama suruhnya murid-murid oleh ulama-ulama besar, ya. Termasuk si Syekh ini ulama, ya. Termasuk ini menjadi wirid dari para santri NWDI. Satu surah dalam Al-Quran namanya suratul Waqiah. Nah, suratul Waqiah ini, ya. Suratul Waqiah ini ada istimewa. Bahasa ulama tersebut suratul Yuna, yaitu suatu surah yang ibaratnya memberikan kecukupan atau kekayaan. Mele sugi? Oh, mele sugi betul. Mele sugi? Kata Rasul, man qara'a suratal waqi'ati kulla yawmin lam tusibhu faqatun abada. Siapa saja batur Peringgarata, batur Lombok Tengah, batur NTB, batur di mana nih? Hah? Ada Lombok Barat, di Lombok Barat. Ambil Lombok Barat nah. Ambil Lombok Barat nih. Lembar, Belencong, Sei, ya. Kalau mau nanti kalau bahasa Sei selaku utama lima, Kodik delik, alim dengan alim, santri dengan santri, tekes bajang, Sei. Alhamdulillah nih. Jadi Islam sini kita dengan lumnau mele jadi dengan bagus harus mutlak gini. Lapar Islam ini. Pintu kebaikan dalam Islam itu tidak terhitung. Mohon terbau utama lekan pintu sedekah, arah pintu puasa.
Mungkin bau tamalekan pintu puasa karena dia kuat, misal sering-sering puasa sunnah ada pintu silaturahim. Nah, jadi gue. Nah, itu kelapangan dan keluasan Islam. Nabi berbahasa, man qara'a surat al-waqi'ah syai mengamalkan membaca suratul waqi'ah setiap hari, lam tusibhu faqatun abada, maka tidak akan ditimpa kemiskinan dan kesusahan selama-lamanya. Maka para ulama mengamalkan, terus diajar juga kita, termasuk oleh Sidi Syekh. Antara maghrib isya itu kalau kita dipancor dulu suratul waqi'ah dan suratul mulk, habis waqi'ah kemudian tabarak, terus setiap maghrib, terus belasan tahun, terus apa rahasianya? Bapak-bapak ibu, Nabi berbahasa surah tertentu, surah A, katakanlah surah Al-Waqi'ah adalah surah yang istimewa, yang membuat orang yang membacanya tidak akan tertimpa dengan kemelaratan selama-lamanya. Maka berarti pertama, kata ulama ini, pertama memang itulah khususiat dari surat Al-Waqi'ah. Jadi ilham lekat dari Allah kepada baginda Rasulullah SAW bahwa memang suratul waqi'ah itu menghindarkan kita dari kemelaratan. Si kedua, ketika Nabi menyampaikan hal itu, maka berarti di dalam suratul waqi'ah itu ada tuntunan tiang tunggu supaya kita bisa jauh dari segala macam kemelaratan. Di dalam suratul waqi'ah itu ada ayat-ayat sih jadi pedoman. Nah, kata ulama, bapak-bapak ibu, ini menjadi renungan kita. Kata ulama, di dalam suratul waqi'ah itu ada dua sifat yang kalau ini dua sifat sini arah diri seorang manusia taman dari karakter bahasa yang perlu jadi maksudnya wah dia lepas lekan diri menjadi nilai yang masuk melekat terserap ke dalam jiwanya, maka dia akan terhindar dari kemelaratan. Apa dua sifatnya? Nah, kalau kita lihat di suratul waqi'ah, coba lihat di awalnya. Wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Apa lanjutannya? Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ini sifat yang pertama. Jadi Al-Waqi'ah itu ada dua kunci menghindarkan dari kemelaratan. Kunci yang pertama adalah ulaikal muqarrabun. Jadi manusia sino manik desida Allah Ta'ala dari sisi kecintaannya pada perbuatan yang baik, dari sisi amal-amalnya dalam kehidupan dibagi tiga oleh Allah. Yang pertama ashabul maimanah. Ashabul maimanah itu istilahnya orang-orang sebelah kanan. Artinya orang yang memang sudah kebaikan, lebih dulu kebagusannya, lekan kelenian ashabul maimanah. Kemudian yang kedua ashabul mash'amah, yang sebelah kiri dalam arti yang lebih banyak perbuatan-perbuatan sendiri, berbuat sudah sedikit maksiatnya 100, apa mengucap zikir sekali nyumpah 100, sekali-sekali zikir, seminggu sekali nanti masjid Jumatan, lalu
Setelah lu maksiat doang, setiap saat nanti Jumatan datang kali ke Jumat doang. Setelah lu maksiat selama seminggu, terus tabel maksiat. Nah, kemudian yang ketiga, wasabiquna, mereka yang selalu paling depan dalam kebaikan. Jadi pegawaian misalnya kan bangkat dulu kita ini. Pada saat batur aneh bangkat jam itu, iya, lalu aneh bangkat jam 6, no sabiku berjulu mendahului yang lain dalam kebaikan, selalu berinisiatif. Batur-batur dengar si terpikir minat madrasah, mungkin untuk minat madrasah nih, sedangkan keadaan susah, sedangkan ekonomi masyarakat lemah, tapi kemudian dia berdiri di tengah-tengah yang lain mengatakan, ayo kita bangun madrasah. Itu asal itu. Dia ngajak orang, mari kita letakkan batu pertama. Walaupun kita belum tahu nanti kelanjutannya seperti apa, tapi mari kita mulai kebaikan. No, asal itu. Orang yang seperti itu dekat dari Allah dan akan sukses dalam kehidupan dunia. Ulaikal muqarrabun. Maka kata para ulama, kalau kita ingin jauh dari kemelaratan dan kesusahan, jadilah as-sabiqun, selalu mempelopori kebaikan. Membatur lalu yang pekan jam 6, itu subuh yang pekan jam 10. Sabiqun mana? Sabiqun mana? Mutaakhirun mana? Kata Rasul, la yazalu aqwamun yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah. Ada sekelompok orang selalu dalam hasil bagus, menanti doang, dengan wah di mana dulu dengan ini sedikit. Ini bahasanya, mulai batu wah lekat tuh, tipan benu, tipa apa pertigaan lo ke angin perjalanan jalan negara ke kanan itu apa namanya? Pemopok batu lah, tipe pemopok dia bermenguit ini. Terus sementara jalan dia sudah sabit mungkin tiap dia jadi sabit. Nah tapi begitu akhlak. Orang sudah menanam sampai 3 lantai, dia tidak mau ikut. Orang sudah bekerja hanya komentar saja, ahlul komen. Indonesia sini penuh isi ahlul komen. Begawe yang dimilih, nyaros paling cepat, nyaros paling juga. Sampai kadang-kadang menterita di TV itu si semangat nyaros pus sudah. Apa namanya? Orang apa? Dengan kasih dirinya. Isu pengamat ahli ngamat batur wah daur batur pegawaian wah kemudian cangkir nih wah secangkir daur batur pegawaian secangkir, iya secangkir enggak apa namanya elon raus. Betul sih menurut secangkir lah. Lalu nggak batu batu pertama, kemudian pegawaian nambah, setiap tetes keringat itu jadi syahid di depan Allah, jadi saksi di depan Allah. Orang ini berbuat baik, semua keringat. Iya enggak, tuh sini jadi saksi, dia juga pun elornya jadi saksi bahwa dia adalah tukang bicara saja, tidak mau kerja. Wassabiqun. Sidi Syekh ini dan Maulana
mengharapkan NWDI, kader-kader NWDI itu min ahlil amal walaysa min ahlil kalam, menjadi orang yang kuat bekerja beramal, bukan menjadi orang yang kuat ngerawas doang, apalagi ngerawasan batu begawian memilih kita batu begawian komen dia aduh kan ya lo kurang pas nih ngomong isin mestinya catnya dari hijau nih kurang cat putih orang harus buat beli cat dan memilih lalu kalian cepat gerak kita masjid kebangun pengenannya menara masjidnya coba lalu dia memilih beli semen itu orang melarat amal soleh. Dokter Sugi melarat tuh. Nah karena itu kata para ulama, suratul waqiah menghindarkan kita dari kemelaratan. Kalau kita punya semangat, as-sabiqu was-sabiqun as-sabiqun. Semangat. Kemudian yang kedua kata para ulama itu diambil dari firman Allah. Ya. Apa itu? Afara'aytum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Wahai manusia, manusia Allah, lihat apa yang engkau tanam. Apakah kamu bisa menjamin apa yang kamu tanam itu akan tumbuh, ataukah kami yang menumbuhkannya? Manusia, lihat air yang tumpah dari langit. Apakah kalian yang menyimpannya di awan dan menumpahkannya, ataukah kami yang menurunkannya? Kata ulama, ayat-ayat ini memberikan pengetahuan kepada tiang pelunggu bahwa sifat yang utama yang menghindarkan kita dari kemelaratan adalah bertawakal kepada Allah setelah kita berikhtiar. Nah, kalau dua sifat ini digabung, yang pertama selalu menjadi pelopor kebaikan, walaupun kecil, walaupun sedikit, tidak pernah dia mundur dari yang baik. Membangun daerahnya, membangun lombok tengah ini, termasuk menjaga keamanan, ketertiban, termasuk bergotong royong, selalu dia menjadi yang terdepan. Kemudian di dalam dirinya ada sifat tawakal. Dia tidak berserah kepada ikhtiarnya, tetapi dia berserah kepada Allah. Dia tidak mengandalkan ikhtiarnya, tapi dia mengandalkan takdir dan kemurahan Allah Ta'ala. Kalau dua hal ini digabung, kata ulama, maka insya Allah kehidupan kita akan berubah. Nah, Bapak Ibu, yang menyampaikan sedikit tentang suratul waqiah ini untuk melengkapi. Tadi yang pertama kita syukur, alhamdulillah nih. Yang kedua kita optimis, nih. Selalu berprasangka bagus di sisi Allah. Kemudian dua hal itu kita sempurnakan dengan apa yang ada dalam suratul waqiah. Tidak cukup hanya syukur, tidak cukup hanya optimis, tapi juga kita harus mempelopori kebaikan-kebaikan. Dan ketika berbuat yang baik itu, jangan menganggap, oh ini pasti. Tidak ada yang pasti di dunia. Jangan. Coba lihat dalam surah Al-Qalam. Ya. Apa? Aqsamu la yaslimunaha muslimin wa la yastathun fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika. Nah, Allah gambarkan ada sekelompok orang punya kebun, sudah siap dipanen, besok mau panen. Malam-malam mereka kumpul lalu mengatakan satu sama lain, "Jemaah, bagus pasti panen."
Jemaah mau kita rezeki silu wala yastasnun dengarat insyaallah wah pasti yang menjadi pokoknya jemaah pasti karena dia tertipu melihat tanamannya sudah hijau, sudah indah luar biasa, maka la yastasnun, mereka lupa mengabaikan kata insya Allah. Wah yakin ikhtiar. Akhirnya apa? Fatawa 'alaiha tawaifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasri. Allah kasih pelajaran orang itu. Malam-malam dengan takbir Allah tersapu semua apa yang ada di kebunnya. Pagi-pagi mereka datang asbahat kasri. Rata semua kebun. Wah inna lillahi inna lillahi. Kenapa? Karena 100% menyandarkan ikhtiarnya. Terlalu pede sebagai manusia. Dengar ruang di dalam dirinya berserah kepada Allah dengan pede. Aku cekap, aku hebat, aku pejabat, aku jago, aku pinter, aku profesor, aku dokter, aku orang kaya. Kasih pelajaran. Na'udzubillah min. Nah karena itu Bapak Ibu, semua pelajaran-pelajaran yang Allah Ta'ala sampaikan, yang Rasul sampaikan, mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai sebagai bahan untuk kita memperbaiki hidup kita nih. Nah, tiap terus, apalagi kita dalam perjuangan, muhlisin, perjuangan Lombok Tengah, luar biasa Lombok Tengah ini. Ya, dengan bebalap doang bukan yang Lombok Tengah. Kemarin balapan, besok ada balapan lagi. Dari mana-mana seluruh dunia orang datang. Kita dengan balapan motor. Memang dari dulu kalau yang lihat di jalan-jalan Lombok Tengah ini duit anak-anak bajang cekap ngebut. Walaupun kadang-kadang ngebut doang, cekap ngegas doang ya, tahu ngerin. Duit Lombok Tengah. Baik. Anak bajang bukan Lombok Tengah di mana-mana. Tapi yang ingat, ini sekedar intermezzo doang nih. Dan ingat lagi, pada saat Kiamar Fitnah sebagai gubernur, ada datang Lekan Sumbawa, Lekan daerah harinya Lunyuk, Lunyuk kan daerah, datang tokoh-tokoh, tolong Pak Gubernur, jalan kita rusak, tolong diperbaiki nih jalan Anda sebagai pemimpin. Pindahan jalan Sisola. Begitu terpindahan jalan Sisola, datang Maliknya. Pak Gubernur gara-gara si dia minat jalan Sisola, anak-anak bajang ini pada tabrakan motor, pada mati di lorong. Ya, jadi nanti Bapak kesedak yang lorong mati. Nah, jadi ngegas juga perlu ringi, hidup itu perlu kontrol. Jangan karena jalan licin, hanya licinnya yang kita ingat, hanya mulusnya yang kita ingat, lupa bahwa bisa jadi ada sesuatu yang membahayakan, harus tetap waspada. Nah, kira-kira seperti itulah kita juga dalam kehidupan, tetap kita berhati-hati dan waspada sambil tentu berharap hal yang terbaik dari Allah, khususnya untuk merebut lisan kita. Demikian yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih jemaah semua ini yang datang dari tempat-tempat yang jauh, datangnya keluarga semua ini doa bagi merebut lisan. Ini doa dengan perbuatan. Jadi si dia datang berketik mau doa untuk merebut lisan. Naenda milak bahasa Jawa Timur, milak bahasa apa? Napak, cicak, ngicak, naenda ngicak nih dalam Indonesia itu doa. Ingat kata Al-Makhluk tentang Pondok Pancor. Nih Pondok Pancor nih jadi beli isi kehebatan itu dilakukan karena luit naik para ulama datang menginjak Pancor. Jadi kalau orang baik datang ke tempat kita itu doa. Jadi kalau sudah kita semua mendukung Nurul Muhlisin ini, dan berharap maju berkah insyaallah. Nah untuk semua yang hadir di sini, banyak tokoh-tokoh dari semua elemen di Lombok Tengah, mohon Lombok Tengah untuk jaga kekompakannya, karena mata
mata Indonesia bahkan mata dunia itu menuju ke Lombok Tengah ini karena ada hal-hal yang menarik perhatian ya. Nah ini mengharuskan kita untuk menjaga kekompakan ya. Semua bapak-bapak, terima kasih sekali lagi muslimat muslimin, terima kasih ibu-ibu datang kemari meninggalkan rumahnya, mungkin juga ada satu dua hal yang harus dikerjakan tapi memilih untuk hadir di pengajian. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua muslimah diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang terbaik, dilipat gandakan pahala untuk muslimin. Demikian yang saya sampaikan. Terus maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan. Mari kita tutup bersama dengan kita syafaat dan doa yang pimpin kita bersyafaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila wa mursalin wa ashabi kulli bahri kulli al-Fatihah. صاحب الحزب والطريق محسن الشيخ مولانا محمد زين بن محمد النبي الفنشري والرسول وفروعه والمحبه الفاتحه. ولمشايخه مشايخه وإن علوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffaathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لله ما في السماوات وما في الأرض وينفق ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ومن يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت. Itulah kalimat yang hak yang atasnya kita hidup dan atasnya juga kita meninggal.
wa 'alaiha nab'atsuhum, dan atasnya pula kita akan dibangkitkan insyaallah taala minal aminin, termasuk orang-orang yang diselamatkan, diamankan dari siksa kubur dan siksa hari akhirat. Bima nahi wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah العظيم. ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا. رب اشرح لنا وانصرنا بالعشاء والقرآن. وانصرهم في العشاء والبركان. ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشر اللواء نهضة الوطن وارفع دائما من الفتن واهدهم رجالها على السنن. وانشرهم في العشاء والبركان. ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشر اللواء نهضة الوطن وارفع دائما من الفتن واهدهم رجالها على السنن. وانصرهم في العشاء والبركان. وصلاة الله توشى المصطفى مدين الحق دعانا والوفاء به فيه الناس شفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصالح الغرامة من سمى بها العصا وأروات الشر ما يهدي على معاش ومعاد وعلى ذرية وبديل وظهير أمرتك من سبحت بها العصا وأروات الشر ما يهدي على معاش ومعاد وعلى ذرية وبديل وظهير أمرتك من سبحت بها العصا وأروات الجيش بماء الحديد على المعاش ومعاد وعلى ذرية وبديل وظهير. السلام عليكم ورحمة الله اللهم تقبل واسع صلاه وسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الى روح القوم الانبياء والمرسلين. ثم الى روح الرسول الصالح. ثم الى روح المؤسس نهضة الوطن نهضة الوطن الاسلامي والبلاد الاسلاميه والشيخ محمد زين بن وزير. ثم الى روح ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا. ثم الى روح من له تعالى بنا. ثم الى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم احفظ هذا المعهد واجعله معهدا مباركا محفوظا محمودا للطلاب والطالبات مدى الايام برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر والهدي الى سبيل الرشاد. ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.